A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Ikutin saya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo, sebagaimana engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari selama-lamanya. Amin ya robbal mukarramun. Para alim ulama, para kiai, para asatizah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemerintahan setempat dan seluruhnya yang dianggap tokoh dan yang ditokohkan, para sesepuh, bini sepuh yang memang sudah sepuh, yang dianggap sepuh dan yang disepuhkan, wabil khusus sahibil majlis, sahibil bait, Bapak Haji Nur Ali beserta Ibu Hajah Mami Tauneng Hitam sekeluarganya, semoga senantiasa Allah tambahkan barokah, panjang umur, sehat walafiat. Apa yang dari hajat dan harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Kepala Desa apa tadi? Teluk Bango, Desa Teluk Bango yang saya hormati dan Allah muliakan. Kita doakan juga Pak Lurahnya, semoga ditambahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan, keberkahan untuk mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang kumpul hadir bersama di tempat ini yang saya hormati dan Allah muliakan. Semoga riuman kita pada hari ini Allah jadikan riuman yang penuh berkah. Langkah kita dari rumah masing-masing Allah catat sebagai nilai ibadah dan Allah jadikan saksi amal kebaikan di hari kiamat. Syukur kepada Allah, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas paduka alam Habibina Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang diakui Rasulullah, yang harapan dan doa kita bersama, kita sama-sama dapat syafaatul hikmah dari Rasulullah, diberikan kesempatan untuk bisa menikmati lezatnya, manisnya air daripada telaga kausarnya Habibina Rasulullah SAW, di padang mahsyar kumpul bareng Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Sudah jam 1 kurang. Sedikit saja oleh-oleh yang disampaikan oleh Rasulullah supaya kita pulang ngaji dapat oleh-oleh. Ada yang kita bawa. Biasanya kalau pulang kondangan bawa tas gede, suka ada yang dibawa dimasukin ke tas. Ya. Kadang ngaji juga ada juga yang dimasukin ke tas. Sekarang bukan cuma makanan, ayo kita supaya ada kebawa pulang. Oleh-oleh ini disampaikan oleh Rasulullah. Rasul mencintai seseorang dan Rasul mengatakan langsung. Kalau bahasa anak muda sekarang, nembak. Rasul mencintai sahabat Ansor. Ini seorang pemuda yang cerdas luar biasa, usianya masih muda, 18 tahun. Siapa yang sudah berbaiat kepada Rasulullah dan menyambut hijrahnya Rasulullah, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini seorang anak muda yang luar biasa kecerdasannya, yang sangat jenius, dan sebagai ahli dakwahnya Rasulullah, Islam tersebar dari kota Madinah sampai ke negeri Yaman dibawa oleh Mu'ad bin Jabal. Bahkan di luar itu, di samping Rasulullah mencintai sahabat-sahabat yang lain, ini Mu'ad bin Jabal selalu digandeng oleh Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat, satu cerita, ibu ini luar biasa. Saya terharu membaca kisah itu.
Rasulullah ngajak Mu'ad bin Jabal jalan-jalan ya, sampai ke ujung jalan, ke ujung kampung. Ini Mu'ad bin Jabal diaku anak oleh Rasulullah, digendong sama Rasulullah. Ini luar biasa. Mu'ad bin Jabal digendong oleh Rasulullah. Rasul mengatakan, Rasulullah akhada biyadihi, Rasul pegang tangan Mu'ad bin Jabal dan kemudian Rasul mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, kata Rasulullah, inni uhibbuka, aku mencintaimu. Jadi cinta itu perlu diucapkan. Ibu pernah nggak ngucapin cinta sama bapak, sama lakinya? Bu, pernah. Mestinya jangan cuma sekali, tiap mau tidur ibu bisikan di telinga suami kita, ngomong, Pak, I love you. Suka begitu? Katakan cinta kepada suami, biar suami tambah gairahnya, kelihatan awet mudanya. Kenapa suami kita kelihatan tua banget? Kulitnya udah karena ibu jarang ngucap I love you. Ustaz malu kita, laki kita mau timbang kerjanya kayak pulang dari sawah, sambut suami pulang dari sawah, katakan, Papa I love you. Biar kelihatan muda. Dan sekali lagi saya tanya, ibu bapaknya sering ucap begitu enggak kalau mau tidur? Enggak. Tidur mau tidur deh ya. Tuh istri saya tanya, saya kalau mau tidur saya bisikin, mah bapak mau ngomong apa, tapi jangan marah. Ada apa? Bisikan dengan suara yang lembut. Tanya begini saya. Apa? Jangan marah. Iya. I love you. Dibalas I love you tuh. Jadi kelihatan muda terus. Ayo, udah. Ini kan ngaji biar ada hasilnya. Pulang ngaji, ibu salaman sama suami, pegang, Pak, aku mau ngomong, tapi jangan marah. Lu ngomong apa? Pokoknya jangan marah. Iya. Bisikan di telinga suami ibu dengan lembut, Pak, I love you. Kata lakinya, ini bini kita kesurupan majelis taklim. Rasulullah ketika mencintai sahabat, Rasul mengatakan langsung, inni uhibbuka ya Mu'ad, inni uhibbuka wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Rasul mengatakan itu, Mu'ad bergetar. Getar apa? Getar gembira. Ya Allah ya Rabbi, Rasul yang jadi panutan umat selama ini kita, yang kepada Rasulullah mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi jarang Rasul mengatakan kepada khusus I love you. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kumpulnya kita termasuk walaupun tidak nampak secara jasad Rasulullah. Rasul secara ruhnya mengatakan, wahai jamaah, aku cinta kalian semua. Amin. Ya Rabbal. Rasul cinta kepada kita semua. Amin. Senang kagak? Setelah Rasul mengatakan inni uhibbuka ya Mu'ad, inni uhibbuka usika. Yang kedua kata Rasul, wahai Mu'ad, aku memberikan wasiat kepadamu karena aku mencintaimu, aku sayang kepadamu, aku berikan wasiat, aku berikan oleh-oleh, aku berikan cindera mata kepadamu. Satu doa, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa ini setiap selesai sholat dari Rasul. Siap ngamalin? Halo, ini doa dari Rasul. Rasul memberikan hadiah kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal menyampaikan kepada sahabat, sahabat mengamalkan doa ini. Jadi hadiah bukan cuma buat pribadi. Rasul kasih hadiah baju, cuma Mu'ad doang yang pakai. Kalau Rasul kasih hadiah hadiah sorban, cuma Mu'ad bin Jabal doang yang pakai. Tapi Rasul kasih hadiah doa, ini bukan cuma buat sahabat Mu'ad bin Jabal, tapi sampai kepada kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, jangan engkau tinggalkan doa ini setiap selesai sholat 5 waktu. Apa doanya? Singkat banget doanya, pendek. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apal sekarang langsung apal, bisa langsung dites. Yang gak bisa berdiri.
ikutin saya ini doanya. Allahumma. So, ini hadiah dari Rasul. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bisa? Coba baca bareng. Allahumma. Bukan Allahumma ini a'udzubika min syarri bukan. Ulang lagi. Ini biar ke bawah pulang. Yang bawa HP silahkan direkam biar dihafalin di rumah. Ya, gak apa-apa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini pakai ain hamzah, ain nun. Iya, a'inni. Iya, makanya ingat saya pesan guru kalau kemana-mana apalagi ngaji bawa buku, bawa catatan. Sebab apa? Kadang-kadang kita mah manusia banyak lupanya daripada ingatnya. Di majlis taklim ingat banget, apal banget. Keluar dari majlis taklim ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat Mu'ad bin Jabal sebagai tanda cinta Rasulullah, dan Mu'ad bin Jabal menyampaikan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'at, tabi'at mengajarkan kepada tabi'in tabi'at, dan mengajarkan kepada ulama, ulama mengajarkan kepada santri dan jamaahnya hingga sampai kepada kita semua supaya ngamalin doa ini setiap habis sholat. Oh, ini hadiah dari Rasulullah. Apa sih artinya? Allahumma ya Allah a'ini, tolong aku ya Allah ala zikrika, supaya bisa zikir kepada engkau. Yang pertama kita minta tolong kepada Allah sendiri, hati ini supaya selalu ingat sama Allah. Sebab apa? Kadang-kadang kita sedetik ingat sama Allah, banyaknya lupa. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat ya kita banyak lupa sama Allah, bener. Apalagi sholat zuhur, inget habis zuhur mau pada kumpulan. Halo, habis zuhur mau pada kumpulan berjanji pada. Sementara setoran 180.000 baru punya duit 20.000, kurangnya 160. Sholat zuhur Allahu Akbar, ingat kemana lagi? Iya benar. Apalagi yang udah jatuh tempo tanggal, punya setoran motor, punya setoran mobil, listrik udah 2 bulan kagak disetorin. Allahu Akbar, ya Allah. Buat bayar utang, nyari utang lagi. Akhirnya gali lobang, tutup lobang, minjem duit, bayar utang, udah lunas utang. Kita banyak lupa sama Allah, maka minta kepada Allah, ingatnya sama Allah, mintanya sama Allah. Yang bikin ingat juga Gusti Allah. Minta supaya diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa ingat sama Allah. Lisannya mudah menyebut nama Allah, hatinya eling sama Gusti Allah. Sebab enggak sedikit orang, bukan di Teluk Bangok, bukan di Kerawang, tapi ini di Amerika, di planet sana, banyak lisannya jarang menyebut nama Allah, sehingga kalau kaget kayak yang disebut bujuk buneng. Iya benar, baju beset. Ya kan begitu. Tuh, kaget bujuk buneng. Karena ini kebiasaan bujuk buneng, takutnya nanti ketika sakaratul maut Ijroil datang ngejemput ajal kita, kita kaget mati bukan nyebut Allah, bujuk. Maka biasakan alhamdulillah, karena sering di majelis taklim udah biasa diajak zikir, biasakan nyebut la ilaha illallah, dibiasakan menyebut istighfar, dibiasakan menyebut tasbih, kita membaca subhanallah, sehingga kaget subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sampai-sampai kesel sama anak, kesel sama laki, nyebut la ilaha illallah. Allah, terbiasa. Bagus kan? Bagus begitu ge, cuma ikhlasnya kurang. Kenapa la ilaha illallah istighfarnya sambil marah? Astagfirullahaladzim, ini bocah kebina-bina ria. Istighfar emang disebut mah, tapi istighfarnya ngambek itu mah.
Itu gimana? Ada catatan? Ada catatan, cuma rada merah. Kata kaum malaikat, iya nih baca istighfar. Ya Allah ini baca istighfar, terus gimana? Cuma istighfarnya sambil marah sama anak. Udah bagus aja, tulis alhamdulillah. Masih mending baca istighfar daripada nyebut kebun binatang. Halo, tuh satu. Ini hikmah maulid. Doa Rasulullah, biasakan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nasihat kalau habis sholat pada zikir, jangan likung gejrik baik. Halo, bu, habis sholat zikir teh macam-macam. Mau la ilaha illallah silahkan, mau subhanallah, zikir yang diajarkan Rasulullah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilallah 33, sholawat 33. Suka baca? Alhamdulillah, yang baca mah baca, yang kagak mah banyakkan mah. Apalagi sholat habis zuhur disambat kebesan. Ya Allah ya Rabbana, sholat zuhur baru 2 rakaat lu udah lakson baik. Kita sholat ngegeber itu deh ngebut sholatnya. Allah pantas sholat kita menggerah. Iya benar. Habis sholat gerah udah assalamualaikum warahmatullahi kamu kan astagfirullahaladzim. Gue lagi sholat kayak lakson baik. Ya Allah biasakan ini habis sholat zikir, diajarin amar. Tuh baca istighfar yang gak usah banyak. Ibu habis sholat istighfar dan 2.000 ya. Aduh Ustaz 2.000 mau kebanyakan kita tuh dipotong lagi diskon 50%, 1.000 kayak kebanyakan, diskon lagi 50% lagi. Aduh gope kayak kebanyakan, gocap tuh. Iya, gocap kayak kebanyakan Ustaz. Ujungnya mah 3 dia baribu kamu kena. Astagfirullahaladzim keadaan gimana itu bagus gitu. Yang kedua hikmah daripada doa itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Belajar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bersyukur kepada Allah tanpa pertolongan dari Gusti Allah. Gimana kita bisa cara kita bersyukur? Ingatlah kepada yang memberi nikmat itu. Yang pertama nih, supaya kita bisa bersyukur. Soalnya apa? Kadang-kadang iya, ucapan syukur teh gampang, tapi prakteknya rada ribet. Kalau timbang alhamdulillah doang gampang ya Bu ya. Alhamdulillah itu get. Alhamdulillah kalau keluar arisan alhamdulillah. Dapat rezeki banyak alhamdulillah. Nyawa hasilnya bagus alhamdulillah. Kalau hasilnya busuk boro-boro alhamdulillah. Kan gitu ya. Dapat duit alhamdulillah. Duit sedikit mau boro-boro alhamdulillah. Ya. Tuh, belajar yang pertama cara bersyukur kita, ingatlah kepada yang memberi nikmat. Jangan lihat bentuk kenikmatannya, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat adalah Gusti Allah. Yang memberi nikmat Gusti Allah. Nih nikmat duduk begini, ini adalah dari Gusti Allah. Nikmat tangan bisa begini-begini, itu nikmat dari Gusti Allah, Ibu. Iya, tangan kita bisa gerak, tangan kita bisa kipas-kipas, itu adalah nikmat dari Gusti Allah. Coba kalau dicabut kenikmatannya, dibikin setruk, bisa kagak? Nah, mulut bisa ngomong, alhamdulillah nikmat dari Gusti Allah. Termasuk kita bisa tidur, itu nikmat dari Gusti Allah. Makanya Rasul ngajarin mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau tidur kita baca doa. Gimana tuh doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Supaya kita ingat ama yang bikin kita tidur adalah Gusti Allah. Dengan menyebut nama Allah kita hidup, dan dengan menyebut nama Allah kita mati. Ingat Allah, bangun tidur kita baca doa, ingat lagi ama Allah. Sebab apa? Tidur adalah kenikmatan dari Gusti Allah. Kagak sedikit orang dicabut nikmat tidurnya, merem apa malam teh melek kayak kagak bisa ada. Mikirin apa itu, gak bisa tidur itu. Woi, halo. Mikirin utang banyak banget Ustaz kita. Mikirin utang, itu utang dipikirin sampai kagak bisa tidur, kagak enak makan, mikirin utang. Ada yang begitu? Mikirin utang sampai kagak bisa tidur. Utang dipikirin, tidur kagak bisa, makan kagak, mandi kagak, ngaji kagak. Tuh mikirin diajak ngaji pusing, mikirin utang, sholat kagak, ngaji kagak, tidur kagak, makan kagak, mandi kagak. Saking mikirin utang, anak-anak lunas kagak tuh utang dipikirin baik. Tuh kagak.
Ingat, ternyata tidur dan nikmat dari Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbana, mata tersebut bangun tidur, alhamdulillah, syukur kepada Gusti Allah. Oh ya Allah ya Rabbi, suka baca doa bangun tidur. Alhamdulillah, yang baca mah baca, yang kagak mah oh ya Allah, syukur kepada Allah. Sangatlah kepada yang memberi nikmat. Jangan lihat kenikmatannya, tapi lihatlah yang memberi nikmat. Kalau kita melihat kepada yang memberi nikmat, jalankan rasanya, ini adalah dari Gusti Allah, ini karunia Gusti Allah, maka yang ada di hati kita akan bersyukur. Tetapi kalau melihat kenikmatannya doang, bentuknya, ini kadang nggak bisa bersyukur. Contoh ini lagi kumpul begini, di depan kita mau paling ada pebandos. Tahu bebandos, pepesan, ya, ada di depan kiai enak-enak. Akhirnya kita nikmatin yang ada tempat kita. Duh, karena ngelihat bentuk kenikmatannya. Tapi kalau kita ngelihat ini hakikat yang memberi adalah Gusti Allah, nikmati itu. Alhamdulillah. Kalau kita makan, jangan ngebayang-bayang yang nggak ada, nikmati aja yang ada. Udah benar, nikmati aja yang ada. Ustaz kita, ya Allah ya Rabbi, katanya itu tetangga waktu kita lihat itu ada bulu entok di samping rumahnya, mual salah dia mah itu motong entok. Giliran kita mau boro-boro motong entok, buntutnya kayak dia. Udah, jangan ngelihat bentuk kenikmatannya, tapi lihatlah yang memberi kenikmatan itu, maka kita akan bisa bersyukur kepada Gusti Allah. Yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah gimana sih caranya? Rezeki, ya rezeki hari ini, kenikmatan jangan diukur dengan kebutuhan kita. Bu, nih, rezeki hari ini jangan diukur dengan kebutuhan kita. Sebab apa? Kalau ukur kebutuhan banyak. Iya. Sekarang rezeki 100.000 hari ini, kalau diukur sama kebutuhan kita, kepengen kita, alaihim kepengennya. Ini bener. Ya 100.000. Belum beli beras, karena beras sekarang naik lagi. Iya, belum lagi itu gas habis. Belum beli air, belum beli lelauhnya, biar jengkol ya sekarang makan mahal. Terus diukur, belum bocah jajan, ongkos sekolah, ya habis, kagak ada syukurnya. Ya, nggak ada lah kalau diukur sama kebutuh. Belum setoran ini, belum ntar sore arisan. No, belum lagi bukan arisan doang, kan ikut kreditan kulkas. No, belum, udah macam-macam. Akhirnya yang 100.000 itu enggak kenikmati, habis tapi tidak kita rasakan nikmatnya, syukurnya akhirnya hilang. Benar. Iya, akhirnya syukurnya hilang. Yang ada tadi kata Arido, ngomel baik sama laki ujung-ujungnya. Lu mau nggak kayak tetangga non? Udah dibanding-banding laki apa tetangga. Tuh, jadi jangan diukur hari rezeki yang kita dapat hari ini, jangan diukur dengan kebutuhan kita, kepengen kita. Sebab pada manusia sama kepengennya banyak. Iya benar. Kepengennya banyak, kebutuhannya banyak. Udah punya baju yang warna ini, pengen baju yang warna lain. Giliran lagi kumpul begini, kayak ngelihat tetangga jamnya baru, yang kita pengen lagi. Ngelihat tadi katanya ada cincinnya, ada gelang sampai sikut, kita pengen lagi. Begitu. Kalau ngukur kebutuhan kita, manusia nggak ada habis kebutuhnya, kepengennya kagak habis-habis. Selesai kepengen yang satu, akan lahir kepengen yang lain. Maka cukup nikmati rezeki hari ini, ucapan alhamdulillah, bisa cukup. Perkara besok mau setoran, besok kita nggak tahu. Ya, perkara besok kita nggak tahu, mending umur kita sampai besok, kan kita nggak tahu, benar. Kadang yang bikin kita nggak bersyukur lagi yang ketiganya, kenapa? Kita sibuk mikirin besok dan besoknya. Besoknya belum, udah kita pikirin. Halo, ini yang sulit bersyukur. Kita susah hati kita bersyukur karena mikirin besok, mikirin minggu depan, mikirin bulan depan. Yang belum terjadi udah kita pikirin. Udah ngeduluin Allah baik kita. Tuh, akhirnya sulit bersyukur. Mikirin besok, ntar gimana besok? Ya Allah, mana pecahnya lama sama padi tinggal 2 karung, ntar gua gimana makannya? Lah pasti ada padi 2 karung, udah pusing kita. Ya, yang 2 karung yang belum habis, udah pusing dipikirin besok. Lah belum tentu umur kita sampai besok. Lah iya benar.
Tuh, maka nikmati aja yang ada. Beras ada tinggal 2 gantang, udah pusing kita. Takut besok-besok beras habis, kita nggak makan lagi. Punten ibu, ya giliran sawah umpama nyawa kita jadi tukang kuli, jadi penyawah gitu. Akhirnya sawahnya ditarik sama yang punya sawahnya, dibeli orang lain. Kita pusing, kan gua kalau nggak nyawa mau makan apa? Ya, awas hati-hati, syirik asgor ini. Ya, seakan-akan yang memberi makan kita itu sawah. Kalau nggak nyawa berarti kita kalau gua nggak nyawa ntar gua makan apa? Kalau gua nggak nyawa ntar gua itu setoran anu. Nah setoran di Arab sono nggak ada sawah pada hidup orang Arab. Halo, di Jakarta nggak ada sawah pada hidup orang Jakarta, bener? Dan sebab apa? Yang ngatur rezeki mah bukan sawah, yang ngatur rezeki mah Gusti Allah. Kita mah tinggal ngejalanin doang. Dari Teluk Bango kayak banyak orang yang nggak nyawa, yang nyawa ada, yang nggak punya sawah kayak banyak, bener? Nih di desa Teluk Bango nih, di desa Teluk Bango yang punya sawah pakai hitung, yang nggak punya sawah banyak, yang punya sawah mah seorang, yang tukang kulit tandur makan semobil. Iya bener, berarti kan yang tukang kulit tandur kan nggak punya sawah sebetulnya mah, nggak punya, berarti banyak hanya nggak punya sawah, tapi kan makan nasi, bener? Tuh, yang punya sawah makan nasi, yang nggak punya sawah makan nasi. Kali yang punya sawah makan nasi, yang nggak punya sawah mau batu, gitu kagak kan? Tuh, alhamdulillah, iya hebat. Berarti yang ngatur rezeki adalah Gusti Allah, bukan sawah, bukan orang kaya. Yang ngatur rezeki mah adalah Gusti Allah yang maha kaya. Maka alhamdulillah. Yang enggak kulitnya blok, enggak kulit tandur, cabut tandur, enggak kulit apa-apa, tapi tetap makannya sama nasi, nyawa kagak, kulitnya blok kagak. Terus apalagi kalau jadi apa ngebujang nyawa itu memarok apa sebutnya? Apa maroknya, apa ngebujang nyawa kagak, tapi kok tetap makan nasi. Inilah rezeki Allah yang ngatur. Saya punten, ya nyawa kagak, enggak punya sawah. Orang yang paling malas di Kobak Senter itu saya, pejabat saya, pengangguran se-Jawa Barat. Sawah kagak, dagang kagak, kulinya blok kagak saya. Ya kuli namping galeng kagak saya. Ya kagak, paling males saya. Pekerjaan tidur. Tapi anak saya yang sekolah ditanya sama gurunya, itu bapaknya kerjanya apa? Jawab anak saya, kerjanya bapak saya mau sambil tidur. Atau itu mau beda, kerja sambil tidur, mau kerja sama mama. Tapi saya yakin yang ngatur rizki itu adalah Gusti Allah, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Allah yang ngatur rizki. Kita ngabdi kepada Gusti Allah, ngabdi sama Gusti Allah. Alhamdulillah. Orang punya motor ya punya motor, orang punya mobil ya punya mobil, orang bisa ke Mekah, alhamdulillah 2 kali ke Mekah. Sebab apa? Yakin yang ngatur rizki adalah Gusti Allah. Kemarin selesai pembangunan pondok kurang lebih ya habis 850 jutaan, nggak punya duit, tapi Allah punya. Allah maha kaya, tidak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Pengen ke Mekah, gimana saya? Kalau mikirin gimana secara syariat kita nggak bisa. Maaf bu, orang yang banyak duitnya belum tentu bisa ke Mekah, belum tentu. Iya, sawahnya lembah, rumahnya gedung, belum tentu. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, biar orang nggak punya, gampang bagi Allah. Saya pengen ke Mekah, udah bikin paspor dulu kan.